Halo Sobat Sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi nih, dan kali ini ada topik yang seru banget untuk kita bahas. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kali ini kita akan membongkar tuntas sebuah kebiasaan yang sangat umum dan sering dianggap paling amat, makan timun, khususnya untuk para lansia. Seringkali ada pertanyaan penting, apa sebenarnya akibat konsumsi timun terlalu sering? Apakah sayuran yang menyegarkan ini selalu membawa kebaikan, atau justru ada risiko tersembunyi yang perlu kita waspadai bagi tubuh yang sudah menua? Jangan sampai niat baik Anda dalam menjaga kesehatan berbalik jadi masalah ya. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar timun untuk lansia, agar Anda bisa menikmatinya dengan tenang dan bijak. Sebelum kita membahas tuntas rahasia di balik timun ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Timun lebih dari sekadar lalapan penyegar. Sobat sehat, timun memang dikenal sebagai sayuran yang menyegarkan. Sering jadi pelengkap lalapan, salad, atau jus. Ia kaya akan air, vitamin, dan mineral. Namun, di balik kesederhanaan dan kemampuannya menyegarkan, timun juga menyimpan beberapa pertimbangan, terutama jika dikonsumsi terlalu sering oleh lansia. Apakah semua manfaatnya tetap optimal, atau justru ada kandungan tertentu yang bisa menimbulkan tantangan bagi tubuh yang sudah menua? Mari kita bahas dengan jernih. Akibat baik manfaat konsumsi timun. Mari kita mulai dengan kabar gembira. Timun memang punya segudang manfaat baik jika dikonsumsi dengan moderasi dan cara yang tepat. Ini akan menjadi salah satu rahasia kecil untuk menjaga vitalitas Anda. Timun sangat terkenal sebagai sumber hidrasi yang luar biasa. Dengan kandungan air mencapai 95%, timun adalah cara yang efektif dan lezat untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi sepanjang hari. Bagi lansia, menjaga hidrasi optimal sangat penting karena rasa haus seringkali berkurang seiring usia. Namun kebutuhan cairan tubuh tetap ada untuk fungsi organ vital yang optimal. Konsumsi timun secara rutin dapat mencegah dehidrasi ringan yang bisa menyebabkan lesu, pusing, dan gangguan konsentrasi, menjaga tubuh Anda tetap segar dan berenergi. Timun juga berkontribusi pada kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Kandungan air dan serat di dalamnya bekerja sama untuk melunakkan feses dan melancarkan pergerakan usus. Serat dalam timun berfungsi sebagai pengumpul massa di saluran pencernaan, membantu mendorong sisa makanan keluar dengan lebih mudah. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau masalah pencernaan lainnya, timun bisa menjadi solusi alami yang lembut, namun efektif. Ini membantu menjaga usus Anda tetap aktif dan sehat setiap hari, mengurangi rasa tidak nyaman. Sebagai sumber antioksidan, timun juga punya peran dalam melawan radikal bebas dan peradangan. Timun mengandung antioksidan seperti beta-karoten, flavonoid, dan tanin. Antioksidan ini bekerja seperti perisai yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang diakibatkan oleh radikal bebas, yang merupakan biang keladi penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Meskipun efeknya ringan, konsumsi timun secara rutin bisa memberikan perlindungan tambahan bagi sel-sel Anda, membantu menjaga integritasnya. Timun memiliki potensi dalam mengatur gula darah dan tekanan darah ringan. Kandungan air, serat, dan kaliumnya berkontribusi pada efek ini. Serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan mendadak. Sementara itu, kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, yang sangat penting untuk menjaga tekanan darah stabil. Bagi lansia, ini adalah dukungan alami yang lembut untuk menjaga kedua indikator kesehatan vital ini dalam batas normal. Terakhir, timun juga memiliki sifat diuretik ringan yang dapat membantu membersihkan tubuh. Efek diuretik ini membantu ginjal membuang kelebihan cairan dan racun melalui urin, tanpa menyebabkan dehidrasi berlebihan
jika asupan air lainnya cukup. Ini bisa membantu mengurangi pembengkakan ringan pada kaki atau pergelangan tangan yang sering dialami beberapa lansia akibat retensi cairan, memberikan rasa ringan pada tubuh. Manfaat timun untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat kesehatan umum yang sudah kita bahas, timun juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa kondisi kesehatan tertentu bagi lansia. Namun perlu diingat, timun adalah makanan, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda. Pertama, untuk penderita diabetes tipe 2, timun bisa menjadi pilihan sayuran yang sangat baik. Karena indeks glikemiknya yang sangat rendah dan kandungan seratnya, timun membantu mengendalikan kadar gula darah pasca makan secara lebih baik. Seratnya memperlambat penyerapan karbohidrat, mencegah lonjakan gula darah mendadak, dan dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin secara alami. Ini sangat krusial untuk mencegah lonjakan gula darah dan mengurangi risiko komplikasi diabetes jangka panjang seperti kerusakan saraf ginjal atau mata. Kedua, bagi mereka yang berjuang dengan tekanan darah tinggi hipertensi, timun adalah teman baik. Kandungan kaliumnya yang relatif tinggi dan kadar natrium yang sangat rendah membantu menurunkan dan menjaga tekanan darah dalam batas normal. Kalium bekerja dengan menyeimbangkan natrium, sehingga membantu merelaksasi pembuluh darah. Ini adalah bagian dari strategi diet non-farmakologis untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Ketiga, untuk masalah sembelit kronis yang umum terjadi pada lansia, timun adalah solusi alami yang sangat efektif. Kandungan air dan serat yang melimpah dalam timun secara sinergis melunakkan feses dan melancarkan pergerakan usus, sehingga buang air besar menjadi lebih teratur dan mudah, mengurangi ketidaknyamanan. Keempat, timun juga dapat memberikan dukungan pada kesehatan ginjal secara umum, terutama dalam kasus pembentukan batu ginjal jenis tertentu non-oksalat atau untuk pencegahan. Sifat diuretiknya membantu membersihkan ginjal dari racun dan mencegah penumpukan kristal dengan meningkatkan volume urin. Namun, penderita gangguan ginjal serius harus tetap berkonsultasi dengan dokter karena asupan kalium tetap perlu dipantau. Kisah Ibu Lia, kulit segar dan BAB lancar, tapi terganggu tidur malam. Namun, di balik semua manfaat potensial itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran. Kita belajar dari pengalaman Ibu Lia, seorang pensiunan perawat berusia 67 tahun dari Denpasar, Bali. Ibu Lia ini sangat gemar makan timun karena percaya dapat membuat kulitnya segar dan pencernaannya lancar. Setiap hari, ia bisa menghabiskan 2-3 buah timun utuh, kadang sebagai camilan, kadang dicampur dalam jus. Niatnya baik, ingin menjaga kesehatan. Setelah beberapa minggu, kulitnya memang terlihat lebih segar dan ia tak pernah lagi sembelit. Namun, ia mulai mengeluh perutnya terasa kembung, sering bersendawa, dan kadang mulas setelah makan timun. Lebih parah lagi, ia juga merasa lebih sering buang air kecil di malam hari, sampai harus bolak-balik kamar mandi lebih dari 3 kali. Sangat mengganggu tidurnya. Dokter menjelaskan bahwa meskipun timun sehat, konsumsi dalam jumlah berlebihan setiap hari, terutama bagi lansia yang pencernaannya lebih sensitif, bisa memicu produksi gas dan efek diuretik berlebihan yang mengganggu kenyamanan, terutama di waktu tidur. Kisah Ibu Lia ini adalah peringatan serius bahwa bahkan makanan sehat sekalipun bisa menyebabkan ketidaknyamanan jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk risiko dampak negatif konsumsi timun terlalu sering, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi timun setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan, atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Timun dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan kembung. Meskipun kaya air dan serat, bagi sebagian individu, terutama lansia dengan perut sangat sensitif,
atau sindrom iritasi usus IBS, kulit timun, dan bijinya yang keras jika tidak dikupas atau dibuang dapat sulit dicerna. Hal ini bisa memicu produksi gas berlebihan di usus, perut kembung, began, atau bahkan kram perut yang menyakitkan. Timun memiliki efek diuretik ringan. Konsumsi timun terlalu banyak setiap hari, terutama menjelang tidur, dapat menyebabkan buang air kecil lebih sering nokturia di malam hari, secara signifikan mengganggu kualitas tidur Anda. Meskipun tidak sekuat kopi, efek diuretiknya tetap ada dan bisa sangat mengganggu istirahat malam. Jika tidak diimbangi asupan cairan yang cukup, dalam kasus ekstrem, bisa memicu dehidrasi ringan atau ketidakseimbangan elektrolit pada lansia yang rentan, yang bisa menimbulkan gejala seperti pusing atau kelemahan. Pada beberapa orang, timun bisa memicu reaksi alergi. Meskipun jarang, gejala alergi timun bisa berupa gatal-gatal di mulut, bengkak pada bibir atau lidah, ruam kulit, atau gangguan pencernaan seperti mual dan diar. Jika Anda mengalami gejala ini, segera hentikan konsumsi. Timun mengandung senyawa cucurbitacin yang memberikan rasa pahit pada jumlah sangat tinggi, terutama pada timun yang pahit yang mungkin terjadi pada beberapa varietas atau karena kondisi pertumbuhan. Senyawa ini dapat menjadi sedikit toksik dan memicu gangguan pencernaan parah seperti mual, muntah, dan diar. Meskipun jarang terjadi pada timun yang dijual di pasaran, selalu cicipi sedikit jika ada rasa pahit yang mencolok dan hindari yang terlalu pahit. Cara mengonsumsi timun yang simpang, baik, dan benar. Sobat Sehat, setelah memahami segala aspek timun, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Pertama, konsumsi dalam porsi moderat, 2 hingga 3 potong timun berukuran sedan per hari sekitar 100-200 gram sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa risiko efek samping yang tidak nyaman. Jangan berlebihan hingga 1 kilogram per hari, karena itu bisa memicu masalah. Kedua, cucilah timun dengan bersih sebelum dikonsumsi. Jika Anda memiliki perut sangat sensitif atau tidak menyukai bijinya, Anda bisa mengupas kulitnya dan membuang bijinya, meskipun sebagian nutrisi dan serat ada di sana. Khusus bagi lansia yang sudah tidak memiliki gigi atau kesulitan mengunyah. Timun bisa diolah menjadi jus tanpa ampas atau smoothie yang lembut, memastikan teksturnya sangat halus dan mudah ditelan tanpa perlu mengunyah. Ini tetap mempertahankan sebagian besar nutrisi dan serat larutnya. Ketiga, variasikan asupan sayuran dan buah Anda. Jangan hanya mengandalkan timun sebagai satu-satunya sumber hidrasi atau serat. Kombinasikan dengan sayuran dan buah lain untuk spektrum nutrisi yang lengkap dan seimbang. Keempat, perhatikan waktu konsumsi. Jika Anda sensitif terhadap efek diuretiknya, hindari mengonsumsi timun dalam jumlah besar menjelang waktu tidur untuk mencegah buang air kecil di malam hari. Kelima, selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan kronis seperti gangguan ginjal serius atau sedang mengonsumsi obat-obatan yang bisa berinteraksi dengan asupan kalium atau efek diuretik. Dengan mengikuti panduan ini, timun akan menjadi sahabat sehat Anda. Bukan masalah. Kunci hidup sehat di usia emas. Sobat Sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang timun ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi detektif kesehatan bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja, apalagi yang berlebihan dan terdengar terlalu ajaib. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya, seperti penelitian ilmiah yang kredibel atau ahli kesehatan yang memiliki lisensi, dan yang terpenting, jangan pernah ragu atau menunda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala.
Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa, bagaikan sidik jari. Apa yang bermanfaat untuk satu orang belum tentu sama untuk yang lain, sehingga pendekatan personal sangatlah penting. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas, tanpa terbebani masalah kesehatan yang bisa dicegah. Sobat Sehat, setelah kita memahami seluk-beluk timun, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik. Kesehatan sejati datang dari seni keseimbangan, bukan dari keajaiban tunggal. Timun memang luar biasa, tapi ia hanyalah salah satu melodi dalam simfoni kesehatan tubuh Anda. Jangan pernah mengandalkan satu jenis makanan saja untuk menyelesaikan semua masalah atau mengharapkan hasil instan yang ajaib. Sebaliknya, fokuslah pada harmoni dan moderasi dalam segala hal. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah lukisan indah yang harus dilukis dengan cermat. Timun mungkin adalah sapuan kuas yang menyegarkan dan memberikan detail, tetapi lukisan itu membutuhkan beragam warna, guratan, dan komposisi yang seimbang untuk menjadi mahakarya yang utuh dan bermakna. Demikian pula tubuh Anda. Perpaduan nutrisi dari berbagai makanan, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, pikiran yang tenang, serta interaksi sosial yang hangat adalah komposisi sempurna untuk mencapai kesehatan prima. Jadi, nikmati timun Anda secukupnya, tetapi jangan lupakan pentingnya buah-buahan segar, sayuran hijau lainnya, biji-bijian utuh, protein seimbang dari berbagai sumber, dan air putih yang cukup. Ini adalah resep untuk hidup yang panjang, sehat, dan bahagia yang bisa Anda ciptakan sendiri. Sobat Sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang timun ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau diet Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi timun setiap hari bisa sangat bermanfaat bagi lansia? Asalkan dilakukan dengan bijak dan dalam porsi moderat, timun adalah sumber hidrasi, serat, dan antioksidan yang mendukung pencernaan, tekanan darah, dan detoksifikasi. Namun, penting juga untuk memahami potensi efek sampingnya jika berlebihan, terutama terkait gangguan pencernaan dan efek diuretik. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati manfaat timun dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi timun atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Sobat Sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami,
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.